Tersebar pengetahuan singkat bisa di mana saja, contoh di IG, di Facebook, di TikTok, di YouTube pun ada. Saat ada pertanyaan, pengetahuannya dari mana? Googling pak, YouTube pak, dan sumber yang lainnya. Orang itu tidak sadar bahwa itu sebenarnya adalah pertanyaan yang kurang cocok atau relevan, dan jawabannya pun kurang akurat. Kita sekarang di zaman digital, di zaman kita dibanjiri oleh ilmu pengetahuan, tetapi kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan bagaimana cara mengkritik. Apakah ilmu pengetahuan itu benar atau enggak? Pengetahuannya valid? Atau sejarahnya apa? Kita kurang pendalaman ilmu itu, menyebabkan kita takut untuk membantahnya dan tidak ingin berpendapat. Tidak bisa dipungkiri, kita mendapatkan pengetahuan singkat itu karena sekarang akses untuk mendapatkan informasi itu banyak sekali dalam semua jenisnya. Sekarang pertanyaan paling utama sebenarnya bukan dari mana mendapatkan pengetahuan, tapi dari mana kita mengetahui bahwa pengetahuan itu benar-benar pengetahuan yang bisa diverifikasi. Kenapa? Karena seringkali pengetahuan yang benar ditutupi oleh emosional kita, ego kita. Seringkali pengetahuan itu dipengaruhi oleh emosi. Jadi kita itu memilah pengetahuan mana yang ingin kita ketahui dan yang mana tidak ingin kita ketahui. Dulu ilmu itu setelah kita mengumpulkan sebanyak mungkin sumber, kita mampu mengerti sumber itu, skeptis terhadap sumber itu. Contoh, kita ada dalam satu kelompok tertentu, agama tertentu, misalnya masyarakat Jawa. Maka masyarakat Jawa itu akan cenderung mencari-cari sumber yang sesuai dengan emosinya, bahwa misalnya Jawa itu besar, Jawa itu kuat, dan lain sebagainya. Kita sepakati itu, tetapi ketika kita hanya berusaha untuk mencari pembenaran itu saja, yang mana ada dan pasti akan menemukan sumbernya, maka di situ jadi masalahnya. Banyak sumber masa lampau yang menyatat bahwa Jawa itu memang sedemikian rupa, seperti keinginan emosi mereka. Kita membuang hal yang tidak mengenakan, tidak mengakui hal yang buruknya. Ada yang sadar namun tidak disebarkan, malu bahwa golongannya pernah salah. Pengetahuan singkat itu mempengaruhi orang lain karena hanya ingin mencari pembenaran dari kesalahan. Karena pengetahuan singkat itu, ada yang merasa pengetahuan benar-benar ilmunya. Padahal kalau dilihat hanya sepotong ia mengetahuinya. Maka menjadi masalahnya adalah apakah dia benar-benar mengetahui pengetahuan yang dia sebarkan atau yang dia miliki. Bahayanya orang yang mengetahui pengetahuan itu dari mulut ke mulut atau cuma sepotong yang berbentuk hipotesis bisa mengakibatkan menyimpangnya pengetahuan.